Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Adam Jerusalem, PhD, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana, Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian Bapak Trianto MA, selaku Koordinator Program Studi D4 Tata Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian kepada Bapak Ari Iswanto, SPSI, selaku narasumber kami, yaitu praktisi dari PT Ungaran Sari Garmen. Kepada Bapak dan Ibu dosen Program Studi D4 Tata Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian ada Bapak Ibu alumni, perwakilan, serta teman-teman mahasiswa Program Studi D3, D4, Tata Busana, S1 Pendidikan Teknik Busana yang kami cinta dan kami banggakan. Perkenankan, nama saya Gina Eka Putri, selaku moderator yang akan memandu acara hari ini, yaitu acara kuliah bersama praktisi dengan tren topik yaitu SDM bidang garmen. Adapun susunan acara hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan oleh Koordinator Prodi Tata Busana yaitu Bapak Trianto MA. Yang ketiga yaitu sambutan oleh Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana, yaitu Bapak Muhammad Adam Jerusalem, PhD, sekaligus akan membuka acara pada siang hari ini. Kemudian yang keempat, materi perkuliahan yang akan disampaikan oleh praktisi bidang garmen, yaitu Bapak Ari Iswanto, SPSI, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dan kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, perlu saya informasikan sebelumnya bagi teman-teman mahasiswa yang telah hadir, diharapkan untuk dapat mengikuti acara hari ini sampai tuntas, karena nanti pada pertengahan atau akhir sesi, kami akan menautkan link presensi melalui chat Zoom untuk kepentingan pencetakan e-sertifikat. Jadi nanti teman-teman mahasiswa disarankan untuk mengikuti acara sampai selesai. Baik, sekarang kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Trianto MA selaku Koordinator Prodi D4 Tata Busana. Kepada Bapak Trianto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kepada Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana, pada Bapak Muhammad Jerusalem PhD, kepada pemateri dari praktisi garmen, yakni kepada Bapak Ari Iswanto, pada rekan-rekan dosen vokasi maupun beberapa dosen pendidikan, pada mahasiswa baik yang S1 maupun yang D4, juga yang D3, ya, serta para teman alumni. Ya. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberi rahmat terhadap kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara forum
virtual ini tentu adalah sebuah kebahagiaan karena di kala COVID melanda, kita masih bisa menggunakan berbagai sarana piranti untuk bisa menghubungkan dan menjalankan program untuk kemajuan prodi D4, D3, S1 ya, terutama kaitannya sama pembelajaran yang berbasis pada industri. Perlu diketahui bahwa kekinian Bapak Dirjen Vokasi ini menyarankan dan mengharuskan bahwa prodi harus bisa kawin dengan industri ya. Maka salah satu modalnya adalah kita harus selalu dekat dengan industri. Nah, kebetulan Ungaran Sari Garmen ya. Ungaran Sari Garmen adalah salah satu bagian yang selama ini sudah bekerjasama dengan baik dengan prodi. Nah, maka apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen ini kayak sambut bergayung karena Ungaran Sari Garmen itu salah satu user yang memakai alumni kita. Ya. Jadi beberapa atau banyak alumni kita yang masuk di Ungaran Sari Garmen ya. Sehingga dengan adanya jalinan yang sudah baik itu, maka kita ibarat mau memasak nasi ataupun lemper ya. Ini sudah diketahui sejak awal, sudah disepakati sejak awal dengan industri. Nah, salah satunya adalah kita menghadirkan pihak industri untuk bisa masuk ke kampus. Nah, maka ke depannya ini selain nanti dengan Ungaran Sari Garmen ya, kita nanti sesuaikan dengan output alumni kita ke depannya. Nanti kan banyak itu luaran dari prodi tata busana itu ya. Selain di bidang garmen, bidang industri konveksi, bidang desainer, bidang wirausaha fashion dan lain-lainnya. Sehingga nanti kedepannya kita akan menghadirkan pula tokoh-tokoh yang lain ya. Setelah nanti dari garment, dan nanti menghadirkan desainer, kita juga nanti akan menghadirkan wirausaha bidang fashion ya, seperti itu. Sehingga teman-teman Sobat Vokasi dengan kehadiran beliau-beliau ini saudara sekalian dalam menerima ataupun belajar di di tata busana ini memang benar-benar apa yang sudah dibutuhkan oleh pihak pengguna ya itu. Jadi saya selaku Kaprodi mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama terutama kepada Bapak Ari Iswanto yang sudah studi untuk bisa ikut meramaikan dalam proses pembelajaran di D4 khususnya tata busana maupun di S1 dan di D3. Saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan pada kesempatan kali ini bisa memberikan banyak manfaat. Saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Triyanto atas sambutannya. Kemudian memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan oleh Bapak Adam Jerusalem, PhD, selaku Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Teknik Boga dan Busana, sekaligus yang akan membuka acara kita siang ini. Kepada Bapak Adam, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Ari Iswanto, Sarjana Psikologi, HRD atau Human Resource Development dari PT Ungaran Sari Garmen. Dan yang kami hormati kolega-kolega dari
Tata Busana, terutama koordinator prodi Pak Arianto dan teman-teman sekalian. Juga tentu para mahasiswa yang kami banggakan. Yang pertama, kami mengapresiasi dari jurusan atas banyaknya kegiatan-kegiatan seperti ini ya, kegiatan-kegiatan informal ya di luar kelas tentang capacity building, penguatan kapasitas manusia. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan, adik-adik yang masih belum di-mute itu tolong bisa di-mute dulu ya, supaya nanti tidak ada ini lu misalkan lu ya lu bisa di-mute dulu, Mbak lu. Nah, kemudian yang kedua, atau host bisa mematikan punya lu. Kemudian yang kedua, ini penting bagi kita karena apa yang disampaikan oleh industri itu barang hal yang baru, barangkali begitu sesuai dengan perkembangan yang ada di industri itu. Ini yang industri yang kita datangkan adalah apa namanya? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Dik. Ya. Itu lu bisa tolong di ini oleh co-host biasanya bisa. Oh, iya. Supaya nanti Iya, Pak, nggak mengganggu Pak Ari juga yang materinya jauh lebih penting. Mana? Nah, apa namanya, informasi dari industri itu penting sekali ya adik-adik sekalian ya. Karena banyak informasi yang baru ya, sesuai dengan perkembangan yang ada. Seringkali memang perkembangan di industri itu bisa berkembang lebih cepat daripada yang ada di kampus misalkan. Ya, meskipun kemudian di kampus juga ada penelitian-penelitian terapan yang bisa juga digunakan oleh industri, maka kerjasama kemitraan antara industri dan kampus itu satu hal yang penting. Kemudian tentang Ungaran Sari Garmen, ini industri yang sudah sering kita menjalin kerjasama ya. Dulu 2006 ya, 2006 itu atau malah 2005 ya, kita juga sudah melakukan kerjasama dengan Ungaran Sari Garmen, mendatangkan orang atau personil dari Ungaran Sari Garmen sebagai technical assistance ya selama 1 tahun di PTBB ini, khususnya pada busana. Ya, di PTBB ini Pak Ari sekedar menginformasikan atau merefresh lagi, ada 3 bidang keilmuan, ada boga, busana, rias gitu. Yang waktu itu kita ada kerjasama dengan salah satu personil dari Ungaran Sari Garmen, Bu Aas Asmawati. Nggak tahu sekarang masih di situ atau sudah di tempat yang lain. Ya, untuk banyak kita sinkronisasi ilmu-ilmu yang ada, informasi yang ada di dunia industri ya, terutama di garmen ya, dengan yang ada di kampus. Nah, ini terus berlanjut hingga sekarang dengan OSG, kali ini dengan Pak Ari yang selama beberapa tahun terakhir juga sudah kita juga kerjasama. Kemarin saya juga sempat kenalan juga dengan Pak Ari lewat WhatsApp ya, mungkin barang awal tahun kemarin ya. Ya, setelah saya menggantikan Bu Widi, ya, Bu Widi kemudian Bu Widi memberikan kontak-kontak yang kerjasama busana itu dengan ini ya, sebagai penerus beliau ya, saya kemudian mengkontak kontak-kontak yang memang sudah ada kerjasama, supaya tetap berlangsung kerjasama, tidak putus komunikasi maupun silaturahim dan seterusnya. Nah, adik-adik sekalian,
mohon nanti bisa dicermati, disimak dengan baik, dengan sikap sempurna dalam artian khusyuk ya, bukan sikap sempurna berbaris-baris itu bukan, tetapi dengan khusyuk sehingga apa yang disampaikan itu nanti bisa kita pahami. Terutama tadi kan topiknya ini SDM di dalam industri garment ya. Bagaimana pengelolaan SDM-nya atau mungkin juga rekrutmennya dan seterusnya, ini perlu kita perlu kita ketahui sehingga manakala nanti seandainya adik-adik sekalian terjun atau melanjut meniti karir di dunia industri juga sudah ngerti lah apa yang diperlukan, kualifikasi apa yang diperlukan sebagai seorang sarjana atau lulusan dari tata busana ketika masuk ke industri busana, apapun itu industrinya, terutama industri garment. Ya mungkin adik-adik sekalian banyak mengkonfirmasi ketika di garment, penuh dengan pekerjaan ini dan seterusnya. Ya memang begitu dinamikanya. Ya, jadi setiap industri punya karakteristik sendiri-sendiri. Punya karakteristik sendiri-sendiri, production massal kayak pabrik garment dengan yang perorangan seperti butik dan seterusnya ada karakteristik sendiri-sendiri. Ada kelebihan sendiri-sendirinya masing-masing. Kalau kita lihat produk yang international brand seperti Zara dan seterusnya itu juga produk yang produk dari hasil garment kan ya. Jadi ketika menekuni di sana ada suatu potensi juga yang besar, ya potensi yang besar ya karena setiap orang juga membutuhkan busana. Nah, Ungaran Sari Garment ini suatu industri yang maju di bidang perbusanaan gitu ya. Banyak merek-merek branded busana yang kemudian dihasilkan dari Ungaran Sari Garment ini. Sehingga secara teknik, teknologi, busana dan seterusnya, kemudian secara pengelolaannya, manajemennya, mereka tentu sangat leading. Oleh karenanya penting hari ini adik-adik sekalian bisa mengikuti acara ini hingga tuntas seperti tadi pesan dari Bu Gina, moderator tadi itu. Ya. Dan kemudian hal yang ketiga yang terakhir saya pikir yang ingin saya deliver pada kesempatan hari ini adalah kita lebih banyak di busana itu, tata busana itu terkait dengan industri yang kita geluti seringkali pada industri yang perorangan. Nah, saya pikir kita harus balance dalam melihat industri itu. Industri perorangan bagus, industri yang menghasilkan production massal seperti pabrik-pabrik garment itu juga oke, juga bagus. Jadi Anda harus balance nantinya ke depannya ya. Kalau ada yang semester 5 atau 7 ya di sini mungkin juga bisa mulai menerapkan juga. Kalau semester 1 atau semester berapa yang semester rendah mungkin bisa juga membalancekan pola pikirnya itu. Bahwa itu semua itu sama. Jangan kemudian kalau ngambil mata kuliah yang garment ada males misalkan kayak gitu karena senangnya yang yang perorangan karena perorangan nanti ketika di industrinya lebih nyantai kayak gitu. PI juga pengennya hanya di industri perorangan, di modiste yang kecil-kecil dan seterusnya itu. Nah, nanti kalau di industri yang kecil-kecil memang kita lebih santai, tetapi mungkin kita nggak dapat ilmu manajemennya yang dalam kayak gitu. Nah, kalau kita ke industri yang besar, nah memang mungkin tekanannya lebih tinggi. Nah, itu real kondisinya memang begitu. Ya, memang begitu. Tapi kita akan banyak juga input masukan tentang manajemen pengelolaan kemudian bagaimana teknik produksinya dan seterusnya. Kalau teknik produksi saya udah yakin lah terhadap mahasiswa dari busana UNY itu oke lah. Nah, tetapi yang perlu kita bangun adalah mentalitas
etos kerja, kemudian yang kedua itu manajerial kita, ya. Sehingga ketika nanti mengelola usaha sendiri atau kemudian kita ketika kita bekerja di suatu tempat itu juga bisa ngikutin dengan cepat gitu. Nah, maksud saya begitu. Jadi pandanglah bahwa industri itu semuanya ya sama dengan penuh karakteristik yang berbeda-beda. Ya, dengan segala karakteristik yang berbeda-beda. Yang ini bagus, yang ini juga bagus gitu. Nah, dan sama-sama menjanjikannya. Industri garment itu yang kalau kita berhasil, yang dihidupi itu banyak orang, banyak keluarga dan banyak nyawa. Nah, itu kalau misalkan Anda berwirausaha di bidang itu juga akan banyak pahalanya juga gitu kan, karena banyak nyawa yang kemudian kita ikut hidupi keluarganya itu. Kita ada karyawan 10, bisa jadi kita sama aja ikut menghidupi sekitar 40-an orang kalau satu keluarga itu ada 4 orang, ya kan? Nah, apalagi Ungaran Sari Garmen ada ribuan tenaga kerja itu luar biasa. Oleh karenanya tolong nanti bisa diperhatikan dengan bagus dengan ini, dan persiapkan juga manakala nanti harus terjun ke dunia industri, kemudian ya siapkan segala sesuatunya, entah mentalnya, entah mindsetnya. Kalau skill saya yakin, Pak Ari, saya yakin dengan skill adik-adik itu sudah oke lah ya. Tetapi harus mental, kemudian mindsetnya juga manajerialnya, sehingga kemudian memanage di area kerjanya sendiri itu dengan segala macam tekanan, segala macam beban kerja ya harus mampu gitu. Ya, saya pikir itu. Kemudian karena tadi diminta oleh moderator untuk membuka, maka mari kita buka dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin ridho Allah Subhanahu wa taala dan izin Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa, kita nyatakan webinar ini ya, webinar SDM dalam industri garment ini dinyatakan dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya. Selamat menikmati webinar ini sampai selesai. Gunakan ilmu yang didapatkan ini untuk di kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua ini dapat amal jariahnya semua. Terima kasih. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Adam Jerusalem, PhD, atas sambutannya sekaligus pembukaannya. Sebelum kita memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti, sekali lagi kami mohon untuk teman-teman mahasiswa untuk mengaktifkan tombol mute ya, sehingga dalam posisi diam, supaya acara kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan narasumber dapat memberikan informasinya secara utuh seperti itu. Baik, selanjutnya untuk acara keempat, yaitu acara inti, materi perkuliahan yang akan disertai dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Adapun materi perkuliahan yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Iswanto, SPSI, selaku narasumber kita hari ini. Namun sebelumnya, perlu saya bacakan CV dari Bapak Ari yang akan menjadi narasumber kita hari ini, yaitu nama Bapak Ari Iswanto SPSI, tempat dan tanggal lahir Surakarta 3 Januari 1973. Beliau saat ini berdomisili di Salatiga, nggih Pak? Terus nggih? Nggih. Kemudian pendidikan yaitu S1 Psikologi, dan sampai saat ini beliau menjabat sebagai Human Resource Development di PT Ungaran Sari Garmen. Foto ijazah Permisi Dik, yang suaranya masih belum dinonaktifkan bisa dimatikan dulu nggih? Karena supaya suara dari narasumber bisa terdengar dengan jelas oleh teman-teman semuanya mahasiswa. Baik, sudah mati semua nggih? Baik, terima kasih.
Baik, kepada Bapak Ari Iswanto, kami persilakan untuk mengisi perkuliahan hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Gina ya atas kesempatannya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Salam sehat selalu, Pak ya. Yang kami hormati Bapak Adam Jerusalem. Gimana Pak kabarnya, Pak? Baik, Pak. Sehat semua, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, yang paling penting sehat ini. Pak Trianto, gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah Pak, semangat era COVID. Semangat, semangat Pak ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang kepada adik-adik mahasiswa, ataupun juga ada alumni Teknik Busana UNY yang saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, saya kemarin mendapatkan informasi dari Pak Trianto nih. Pak, gimana kalau kita ngadakan bincang-bincang ini secara virtual gitu ya? Oke lah, saya siap gitu. Benar ini libur saya di rumah ini Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya dan juga selaku mewakili manajemen dari PT Ungaran Sari Garmen. Dan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada Sekretariat Akademika dari UNY, Bapak Adam, ada Pak Rianto, Ibu Gina, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi satu awal yang baik di masa pandemi ini kita untuk terus melakukan komunikasi secara intens terkait dengan kepentingan kita untuk yang akan datang, lalu kepentingan dari akademis tentunya bagaimana meningkatkan pengetahuan, kompetensi dari mahasiswa dan nantinya akan menjadi lulusan, dan kami selaku user, selaku pengguna tentunya akan mendapatkan output atau mendapatkan input yang baik apabila dari akademis ya, dari kampus sudah menyiapkan para mahasiswanya sehingga nanti lulus dengan tidak hanya sekedar label atau predikat sarjana atau diploma, namun benar-benar punya satu basic yang kuat di bidangnya masing-masing. Tadi Pak Jerusalem mengatakan kalau skill jangan ditanya lagi Pak, ini urusan kami siap. Ya, terima kasih. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau lulusannya itu siap pakai itu, wah kita senang sekali Pak. Kita lebih efisien karena kita tidak mengeluarkan banyak biaya untuk training gitu ya. Itu kita sangat senang sekali. Tadi Pak Tri juga menyinggung tentang program vokasi. Bulan kemarin saya juga ketemu dengan Pak ini Dirjen Diksi ya Pak, Dirjen apa namanya pendidikan vokasi ya. Saya lupa namanya Pak ini. Kemarin ketemu saya di Ungaran ya. Pak Wikan. Oh iya Pak Wikan, maaf Pak Wikan. Saya pernah ketemu beliau di UGM juga. Beliau menyampaikan memang vokasi ini menjadi salah satu apa namanya ujung tombak bagaimana nanti industri ini bisa bertemu dengan dunia pendidikan. Tadi Pak Tri mengaku istilahnya perkawinan gitu Pak ya. Jadi perkawinan berarti harus jodoh nih Pak ya, harus ketemu jodoh yang baik gitu ya. Nah artinya ini sebuah sinergisitas yang diharapkan oleh Kementerian ya, Diksi, bagaimana ke depan ini antara dunia pendidikan dengan dunia industri selalu saling bergandeng tangan, ya, harmonis gitu. Kalau sudah keluarga berarti harus harmonis, bisa masak bersama gitu Pak Tri ya, masak bersama, kemudian nanti dinikmati bersama hasilnya, ya, dan juga nanti mengembangkan diri masing-masing untuk yang dari karyawan berkarir, yang dari industri ya, mendapatkan profit yang tinggi. Baik, dalam kesempatan kali ini kami dari industri, khususnya Ungaran Sari Garmen sebagai salah satu industri garmen yang kalau saya mengatakan ya besar Pak, mungkin di Jawa Tengah, di Y, bahkan di Indonesia kita mungkin salah satu yang terbesar dari beberapa industri garmen yang sejauh ini ya setelah kita berjalan kurang lebih 44 tahun Pak, jadi kita sejak tahun 76 berdiri ya. Sejak 44 tahun berdiri ini kami terus mengembangkan apa namanya segala teknologi ya untuk bagaimana agar
Project ataupun program-program yang sudah kami buat, ya, kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dari user, dari buyer, dan kami dalam industri pembuatan produksi pakaian jadi, ini kita bisa memenuhi sesuai dengan fashion yang ada, perkembangan fashion yang ada. Bagaimana salah satu visi kami adalah kami menjadi yang terdepan dalam perkembangan fashion. Ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita merupakan perusahaan yang 100% ekspor. Ya, jadi 100% kita ekspor, ya, ke luar negeri produk kita ke Amerika dan Eropa. Cuma memang saat ini karena pandemi kita juga terdampak, jadi saya lihat banyak perusahaan juga yang terdampak seperti ini. Pendidikan juga terdampak, nah sehingga kita saat ini melakukan banyak efisiensi, kemudian banyak program-program yang kita lakukan yang harusnya sudah berjalan, harus kita pending dulu. Ya. Program-program yang sudah kita rencanakan, ya kita tunda dulu. Namun demikian ini bukan kemudian mengecilkan spirit kami untuk terus maju ya, dalam dunia fashion ini. Sebagai industri padat karya, saya mengatakan industri padat karya karena garment ini mempekerjakan banyak orang. Jadi Pak Saudara mengatakan, jadi kalau kita kerja di garment ini ya sebenarnya kita banyak pahalanya. Ya benar Pak. Jadi kami menganggap diri kami dan bagaimana kita ini berperan dalam sebuah keluarga besar. Sampai hari ini kami memiliki 13.500 karyawan. 13.500 karyawan, semuanya manusia ya. Jadi dan kalau dihitung sama keluarganya berarti sudah dikalikan aja. Nah, sampai saat ini kami masih berusaha untuk eksis ya. Dalam situasi yang berat ini bagaimana kita tetap eksis. Ya, walaupun saat ini memang situasi order memang turun, ya, namun kita terus berusaha mencari celah ya, adanya buyer-buyer baru yang kami pandang bisa memberikan kerjasama yang baik. Nah, mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa produk kita ya, yang saya sampaikan tadi ekspor 100%, ini ada produk-produk premium yang ada di pasar-pasar Amerika dan Eropa. Di antaranya ada Calvin Klein, ada Express, ada Esprit, ya ada kemudian Sisi Penny, ada Uniqlo, ya, Jepang, ada Polo dan sebagainya. Banyak produk kami. Yang di Indonesia memang kami tidak jual. Jadi kalau ada produk ini di Indonesia, berarti ada orang Indonesia yang beli di luar negeri, dibawa kembali ke Indonesia. Nah, ini sebuah kebanggaan. Artinya apa? Hasil karya tangan anak bangsa Indonesia ini benar-benar dihargai oleh mereka. Dari operator sampai manajer ini, ya ini punya satu keyakinan bahwa produk kita ini benar-benar diterima dunia internasional. Ini yang memberikan sebuah spirit bagi kita. Ya, bahwa hasil karya tangan anak bangsa Indonesia tidak disebalikan. Ini optimisme bagi kami, ya, bagaimana menatap bisnis ke depan. Nah, termasuk bagi para calon lulusan dari D3 ataupun S1 Tata Busana. Anda, ya, atau kita semua ini punya kesempatan untuk bagaimana kita menunjukkan kompetensi kita yang sebenarnya di dunia internasional. Tidak lagi di lokal, ya, internasional. Artinya ketika kita bekerja di industri garment, termasuk SD kami ya, kita berarti sudah berada dalam sebuah lingkungan besar, ya, bisnis internasional di bidang garment, pakaian jadi. Artinya apa? Semua aktivitas kita akan dinilai dari proses awal sampai akhir akan dinilai oleh mereka yang saat ini menjadi buyer kita, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa. Bahkan tidak jarang mereka berkunjung langsung ke tempat kami di USG ini untuk melihat seberapa kompeten karyawan kita. Ya, dilihat dari bagaimana cara bekerja, dilihat dari bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini artinya sebuah tantangan. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak bisa mengambil kesempatan ini, kita akan ditinggal. Nah,
Ini sebuah tantangan. Nanti akan kami putarkan sampai ke profil kami singkat saja, bisa dilihat. Sebenarnya seperti apa PTOSB? Ya. Sebelum saya akan menyampaikan ada 3 poin penting, ya, 3 poin penting yang harus dimiliki oleh atau karakter, ya, yang harus dimiliki oleh lulusan, ya, D3 ataupun untuk masuk ke dunia ini, ya, atau ke dunia kerja. Ya, kita tidak membatasi harus ke industri. Ya, dunia kerja, dimanapun Anda akan berkarya. 3 poin penting yang harus Anda catat, harus Anda yakini ada dalam diri Anda saat ini untuk menjemput karir Anda. Boleh saya putar Pak Tri, ya? Biar Anda lebih jelas. Ya. Saya ulang lagi, ya. Saya dulu Pak Tri, ya. Suaranya belum masuk, Pak. Oh, oke, Pak. Sudah, Pak? Belum. Sudah, Pak? Belum. Oke. Dereng ya Maaf, Pak. Bapak, suaranya belum masuk, Pak. Oh, belum masuk. Hari. Oke. Mungkin bisa diulangi share ulang itu biasanya di bagian bawah kiri layar itu ada share audio. Oke. Saya ulang lagi, ya. Oke. Sudah, Pak? Baru gambarnya. Oh, baru gambarnya. Oh, ini ada gangguan berarti. Suaranya belum masuk. Mohon maaf, Sudah. Bapak, suaranya belum masuk. Belum masuk, ya? Oke. Oh. Itu Ya, gambar aja ya, kelihatannya ini gangguan. Ya, atau mungkin bisa dijelaskan Pak Ari itu. Ya, baik. Ya, makasih Pak Ari. Baik. Jadi ini adalah perusahaan kami, ya.
Itu kan adalah perusahaan asing statusnya, PMA, yang memiliki orang India. Ya, ini berada di Ungaran semuanya, ada 3 lokasi ya. Yang pertama di Jalan Diponegoro, yang kedua di Dalem, namanya Congol, yang ketiga di Pringapus. Ya, Pak Tri pernah berkunjung ke sana. Ya, ini yang kantor pusat nih, yang di Ungaran Pak, yang berada di pinggir jalan utama sejak tahun 75 ini kita berdiri ini. Produk kita khusus untuk pakaian pria dan wanita dewasa. Nah, yang di Ungaran ini kebanyakan adalah untuk dress plus pakaian wanita yang memerlukan adanya satu skill khusus ya, karena ada produk-produk kita yang harus diselesaikan dengan handmade. Ya, nanti ada yang pasang payet ini ibu-ibu ini, belum ada alatnya nih Pak, pasang payet Pak. Ya, masih manual ya, ibu-ibu ini. Ini usianya udah 40 ke atas ya, 50 hampir pensiun ini. Ya, tapi masih berkarya. Ini yang unit 2 yang ada di Congol ini. Ya. Unit 2 ada di Congol. Di sini produknya dress ya, khusus pakaian wanita. Ini pattern maker itu tadi ya. Kita punya namanya sample room. Ya, di situ ada alumni-alumni dari Tata Busana. Termasuk UNJ ini. Terima kasih ini UNJ sudah bisa berkontribusi pada industri kami ya. Ini kantor yang ketiga di Pringapus Pak. Pak Adam pernah berkunjung Pak ke USG Pak? Belum kalau saya Pak yang di Oh belum. USG ya. Oh Tapi baik, Pak. tahu saya USG karena banyak kawan saya yang di USG juga. Oh ya. gitu. Ini yang di Pringapus Pak ini Pak. Ini yang paling luas. Di sini kita saat ini ada proyek gedung baru namanya Green Building ya, dengan penggunaan solar panel ya, energi matahari. Nah ini gedung yang dibangun sesuai dengan request dari buyer. Jadi buyer memberikan order asal kita bangun gedung ini Pak. Ya, jadi gedung ini khusus ya untuk permintaan buyer itu. Kebetulan kita buyer utama dari PVH yang produknya ada Polo, ada Calvin Klein, itu produk main produk kami ya. Nah di gedung ini kita benar-benar menerapkan yang namanya lean manufacturing. Jadi sistem manajemen untuk pengaturan produksi secara simple ya, efisien. Bahkan saat ini kita juga mengembangkan teknologi, beberapa mesin kita ada yang otomatis dan robotik. Otomatis dan robotik. Kalau kita selama ini jahit kan kakinya gerak Pak ya. Nah, sekarang yang gerak tangannya aja, nanti bisa dilihat. Ini auto cutter kami, ini auto spreading kami. Jadi bisa ngelar sendiri gitu sesuai dengan permintaan kita. Ini GGT, ini mesin untuk pembuatan pola dalam jumlah besar. Ini embro bordir, ya, embro atau bordir. Itu adalah label ya yang dipasang di baju. Jadi baju kita ini keluar sudah dalam bentuk packing, sudah siap pakai. Ini mesin robotik ya, dan kita ada inovasi baru Pak, jahitnya dengan berdiri. Ya, kita kerjasama dengan Juki Jepang. Ya. Kemudian ini robot, ada khusus pembuatan kerah, itu menggunakan robot. Jadi masuk komponen, keluar sudah jadi kerah. Operatornya di depan komputer saja, tidak ngenjot lagi kakinya, ya, depan komputer. Nah ini suasana
environment kami, lingkungan kerja kami. Kebetulan di Green Building ini kita ada beberapa persyaratan sebagai gedung yang ramah lingkungan. Dan alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan dari asesor Amerika sebagai Green Building terbaik di dunia, Pak. Ya, jadi ini investasinya mahal. Artinya kita nggak main-main. Ya, jadi kita benar-benar serius dengan bisnis ini ya. Ini pembuatan handset atau sleeve ya dengan robot. So, ini mesinnya dari Itali ini ya. Ini area finishing. Ini area baking. Baking itu kayak di oven, Pak. Jadi ada produk-produk kita ini yang harus di oven. Jadi steril, nantinya keluar sudah steril. Ini pengepresan, ini cek untuk logam, tidak boleh satupun menempel di baju kita. Ini beberapa buyer ada yang menggunakan. Nah, ini suasana kerja setiap pagi. Jadi kita ada ribuan karyawan ini. Dan 95% wanita karyawan kita ini. Ini program khusus pemberdayaan wanita. Kita punya namanya Hero Project. Jadi pemberdayaan wanita tentang reproduksi bagi yang ibu hamil ya, bagaimana penanganan mereka ya, termasuk ada senam ibu hamil, nutrisi khusus ibu hamil, ya, poliklinik, ada dokter, ekonomi kita juga ada untuk koperasi dan sebagainya. Ini tanaman-tanaman yang tersertifikasi oleh lembaga Green Building tadi. Jadi semua ada namanya ini. Ya, itu sekilas profil kami. Dan saat ini kita ada beberapa ekspansi. Sebenarnya kalau sebelum ada pandemi ini kita sudah hampir membuka di Brebes gitu ya. Sudah hampir pembebasan lahan, tapi kemudian terkena dampak Covid ini ya sudah kita pending dulu. Kemudian yang sudah berjalan kurang lebih hampir 3 tahun kita punya proyek di Afrika, di Ethiopia tepatnya. Ya, jadi di sana ada namanya Hawassa Industrial Park. Nah, di sana kita punya lahan ya yang dibangun oleh pemerintah Afrika bersama dengan Amerika. Nah, ini tantangan kita ke depan. Semua karyawan kita ya harus siap go internasional, termasuk persaingan dengan dunia luar. Nah, saat ini beberapa negara sudah mulai menjadi kompetitor ya, di dalam merespon pasar ini, terutama dari negara-negara yang sedang berkembang ya ke arah maju, di antaranya Vietnam, ya, kemudian ada Thailand juga, ya, di sana mulai dilirik oleh para buyer. Kenapa? Karena dari sisi good government ya mereka mendapatkan kesempatan untuk investasi seluas-luasnya dengan pajak yang rendah-rendahnya. Ya. Kemudian di Vietnam juga saat ini sudah dikatakan tenaga kerjanya murah. Nah, ini tantangan bagi Indonesia. Nanti kalau Indonesia ini nggak bisa menekan pertumbuhan dari sisi misalnya UMR dan sebagainya naik terus, sementara harga jualnya ini tidak bisa naik, ya kita menjadi problem. Ini tantangan industri besar. Nah, maka kita ada ekspansi di Afrika karena di sana itu bebas pajak, ya, kemudian pemerintahnya welcome dan lebih dekat ke Amerika. Nah, kita saat ini mengirim kurang lebih hampir 50 sampai 60 orang
dari operator sampai manajer itu ke Afrika. Di sana tugasnya untuk mengajari orang-orang Afrika supaya mereka nanti bisa sama dengan yang ada di Indonesia. Cuma tantangannya di sana itu SDM-nya mohon maaf masih di bawah Indonesia jauh. Ya, boleh dikatakan mungkin seperti Indonesia tahun 70-an. Jadi masih benar-benar harus mendapatkan banyak pendidikan. Nah, beruntunglah kita yang ada di Indonesia ini. Ya, beruntunglah kita yang ada di Indonesia. Di Jawa apalagi. Nah, saya sering kali kalau interview dengan karyawan, ya baik SMK sampai level S1, ini kita ditanya, satu pertanyaan yang pasti saya tanyakan dalam interview adalah, Anda mau kerja berapa lama? Anda mau kerja berapa lama? Nah, seringkali banyak kandidat menyampaikan, saya hanya mungkin coba setahun, Pak, 2 tahun. Itu pasti nggak saya terima. Kenapa? Karena tidak ada komitmen untuk develop pengembangan diri. Jadi hanya sekedar coba-coba. Maka ini perlu diperhatikan oleh para lulusan. Kalau Anda ingin total nyemplung ke dunia industri, maka bekerja dengan baik untuk jangka panjang. Ya. 3 poin yang harus dimiliki ya, oleh para lulusan atau lulusan saat ini. 1, pengetahuan. Saya sampaikan ada 3 poin. 1, pengetahuan. Knowledge. Saya yakin alumni UNJ pengetahuan tentang busana sudah baik. Ya. Sudah baik. Ya. Tentunya Anda belajar 3 tahun, 4 tahun. Ini kan bukan hal yang mudah. Ya, kalau selesai Anda ada karya juga kan, bisa ada gelar karya, berarti Anda sudah punya pengetahuan. Ya, pengetahuan apa aja yang mesti Anda benar-benar pegang? Ya, pengetahuan dasar tentang teknik pembuatan busana. Ya, ini jangan sampai dilupakan, karena ini basic, ya, ini basic. Ya, karena busana tidak hanya sekedar apa yang ada di depan kita, tapi bagaimana proses pembuatannya itu yang penting. Kalau di garment itu menjadi penting. Karena proses itu adalah sebuah langkah yang harus dilalui sebelum ada hasil. Ya. Nah, di situ nanti ada yang namanya quality. Ya, kita namanya ada kontrol, ya, ada quality.